Halo guys, selamat datang di channel AS Game Dev. Di video ini gue mau kasih tutorial tentang UV Unwrapping di Blender 3D. Kemarin kita udah bikin karakter dan udah di rigging. Sekarang kita mau unwrapping karakter ini. Tapi sebelum unwrapping karakter ini, gue mau kasih tahu tentang unwrapping dulu. Pakai cube dulu aja yang simple ya. Nah ini kita punya cube, kita geser dulu ke kanan. Kalau kalian mau UV Unwrapping, kalian masuk ke menu UV Editing ini biar lebih gampang. Jadi nanti kelihatan UV mappingnya di kiri dan objeknya ada di kanan. Pertama kita masuk dulu ke Edit Mode, pencet Tab atau bisa dari atas ini Edit Mode. Nah, kalau kubus ini, cube ini, defaultnya dia langsung punya UV mapping seperti ini. Kalau kalian pernah belajar tentang cara bikin kubus pakai kertas gitu, pasti biasanya bentuknya kayak gini. Ini kan secara otomatis ya dari sistem, karena kalau kubus itu gampang. Sementara kalau karakter kan rumit ya, jadi tetap harus kita UV editing manual. Gini contohnya, gue select 4 ini, terus gue pencet Ctrl E dan mark shim, terus gue select all, terus unwrap. Nah, yang tadi gue maksim itu adalah di mana gue motongnya, di 4 ini. Makanya ketika gue unwrap, dia akan punya dua UV island namanya. Yang 4 ini adalah yang udah gue potong tadi di sini. Sementara ini adalah sisanya. Nah, di sini gue akan jelasin kenapa kok UV unwrapping itu nggak boleh ngasal. Contohnya kalau kalian udah UV unwrapping seperti ini. Apakah ini bisa dipakai? Mungkin bisa, tapi kita coba lihat. Kalau kita masuk nanti ke texture painting, terus kita bikin UV grid ya namanya. Color grid aja, color grid, new image. Nah, kubusnya kita akan coba masukin material baru yang base colornya adalah image texture dan kita kasih title tadi. Nah, kalian lihat di sini teksturnya itu nggak konsisten. Jadi di sini teksturnya itu besar-besar, terus ada yang ke stretch, nah ada yang bagian sini kecil-kecil. Jadi nggak konsisten. Beda kalau kalian itu, kita masuk ke edit mode lagi ya. Kita pencet Ctrl E, clear shim dulu. Kita akan potong sesuai yang tadi ya. Sini, terus sini. Mana lagi? Sini sama sini. Sorry, sini enggak. Ini maksim, unwrap. Nah, udah bener kok. Ini udah bener kayak tadi kan. Sekarang kita lihat di bagian materialnya. Nah, kita lihat di sini sangat konsisten sekali. Huruf-hurufnya gitu masih terlihat dengan jelas. Karena nggak ada yang ke stretch di sini. Oke. Sekarang kita mulai aja unwrapping karakternya. Untuk unwrapping karakter, kita hide dulu aja baju sama celananya, pencet H untuk hide, sama rambutnya juga. Nanti untuk baju, rambut, sama celana kita pakai material yang beda, jadi UV unwrappingnya juga terpisah. Jadi untuk UV unwrapping karakter itu, yang pertama harus kita lakukan adalah misahin tangan, kaki, badan, sama kepala. Rumusnya gitu ya. Jadi kita select dulu bagian sini, kita Ctrl E maksim, jadi kita udah pisahin badan sama tangannya. Kemudian kita select yang bagian pangkal paha sini, melingkar ya sampai belakang. Terus kita pencet Ctrl E, maksim lagi. Jadi kita udah pisahin kaki sama badannya. Terus kemudian kita select yang bagian pangkal leher. Terus kita pencet Ctrl E, maksim lagi. Nah ini,
Kalau begini doang, kita coba unwrap aja ya. Unwrap. Terus kita pakaiin dia material yang, sebentar, masuk ke object mode dulu. Kita kasih dia material yang tadi. Oh, udah nggak ada ya. Kita kasih image texture, terus untitled. Nah, kita lihat di sini masih banyak yang ke stretch ya. Contohnya di kaki ini ada yang kecil, ada yang besar. Kalau di badan agak mendingan. Di tangan sini ini nggak ada. Jadi kita harus perbaiki. Yang pertama, kita mulai dari kaki dulu. Kakinya kita akan pisahin dari yang bagian telapak kaki sama apa namanya, lengan kaki apa sih? Ya pokoknya itulah. Kita maksim di sini. Kemudian ini kan bentuknya silinder ya kakinya ya. Jadi bolong atas, bolong bawah. Ini kalau kita lihat, kalau misalkan gini kita pencet L. Jadi ini kalau ada batas maksim sini, maksim sana, kita pencet L itu dia akan seleksi terbatas sama yang udah kita maksim di sini. Ini bentuknya silinder, terus kita coba unwrap untuk kakinya doang. Nah, bentuk unwrapnya tuh begini. Jadi yang lingkar luar ini adalah lubang yang atas, sementara lubang yang bawah ini ada di tengah sini. Makanya makin ke bawah sini dia akan makin kecil UV-nya. Kalau hasilnya di sini dia akan tulisannya tuh dari kecil ke besar. Nah, biar nggak kejadian kayak gitu gimana? Jadi kita harus belah di sini dari atas sampai bawah. Kita maksim di sini. Sekarang kita coba L lagi. Kita unwrap kakinya aja. Hasilnya adalah begini. Jadi ini yang lubang atas. Terus ini adalah belahan yang bagian sampingnya. Ini juga belahan yang bagian samping sini. Yang bawah ini adalah lingkar bawah ini. Kita lihat kalau udah kita bikin seperti itu, tulisan yang tadi itu cukup konsisten ukurannya dari atas sampai bawah sini. Kemudian kita lihat yang bagian badan. Bagian badan ini di sini emang kelihatan cukup oke, tapi sebenarnya kurang ya. Karena apa, kita lihat di sini masih ada lubang yang di sini ya. Antara lubang yang bawah sini sama yang bawah sini jadi terlalu kecil. Makanya kita harus belah lagi. Maksim biasanya gua belah di bagian samping sini. Maksim sama di bagian bawah sini. Kita lihat, select pakai L lagi, terus unwrap. Nah, kita lihat dia cukup konsisten ukurannya dan nggak ada lagi yang terlalu kecil. Kalau misalkan kita geser gini, kelihatan tuh semuanya tuh ukurannya tuh hampir sama, seragam. Kemudian kita ke bagian tangan dulu. Bagian tangan ini udah jelas nggak bagus ya. Kita pisahin dulu antara lengan sama telapak tangan. Jadi kita maksim di bagian sini. Ctrl E, maksim. Ini sama kayak yang kaki, bentuknya tadi silinder. Kalau kita unwrap, jadinya kayak gini. Jadi kita perlu belah lagi, maksim di bagian bawah sini. Dari sini sampai ke ujung sini. Caranya itu select-nya pencet yang ini, terus kemudian tahan Ctrl, klik yang ini. Kemudian kita maksim. Kemudian select semuanya pakai L lagi, kemudian kita unwrap lagi. Nah, bentuknya sama kayak yang kaki tadi, jadi karena udah dibelah, jadi ini yang bagian pergelangan tangan, ini yang bagian pangkalnya. Dan ini di samping ini yang udah kita belah di bagian bawah ini. Kemudian kita masuk ke bagian muka. Untuk bagian muka di sini biasanya gua belah dulu dari bagian bawah muka sini, yang atas leher, sampai ke atas belakang telinga sini, terus kemudian sampai ke atas kepala sini dan ketemu di tengah.
Ini kita maksim di sini. Kemudian lehernya kita belah di tengah jadi 2 gini. Kalau kita select ini dan kita unwrap, ini bentuk bagian belakang kepalanya. Tapi untuk bagian muka pasti masih hancur karena ada mata di sini yang bentuknya itu bulat begini, jadi makin ke tengah makin kecil, sama yang bagian mulut. Jadi kita harus maksim di sini untuk lingkar mulutnya sama lingkar matanya. Kemudian juga di bagian telinga, di sekeliling telinganya kita juga harus maksim, sama bagian alisnya. Bagian alisnya kita perlu hide semuanya dulu. Bentar, kita pencet ini terus kita hide dulu biar kita bisa maksim alisnya. Jadi kita select sini, terus kita maksim. Coba kalau kita unwrap sendirian, alisnya gimana bentuknya. Di sini banyak yang ke stretch, tapi nggak apa-apa karena alis itu nanti emang nggak butuh terlalu detail. Jadi kita langsung aja next ke bagian telinganya. Yang tadi mukanya kita munculkan lagi pakai Alt H. Kita lihat bagian telinganya. Kalau bagian telinganya itu kelihatannya masih sama, jadi yang ini gede, yang bagian tengah-tengah itu kecil. Jadi kita perlu cut lagi, potong di sini sama di sini. Nah, sekarang lebih konsisten. Kemudian ke bagian tangan. Tangan kita lihat di sini. Kalau kita unwrap, nah yang bagian tengah ini kecil sekali, sementara yang bagian luar ini gede. Jadi kita perlu belah tangannya jadi 2 bagian. Kalau biasanya gue maksim di sini, jadi di sekeliling jari. Jadi gue bagi 2 bagian antara telapak tangan bagian atas sama telapak tangan bagian bawah. Sampai sini, kemudian maksim. Jadi ini nanti kalau kita lihat ada 2 bagian, yaitu telapak tangan yang bawah sama telapak tangan yang atas. Coba kita unwrap. Nah, ini yang bagian telapak tangan bawah, ini yang atas, emang agak ke stretch sedikit ya. Dan di sini kita bisa lihat yang jempolnya ini numpuk sama yang tangan atas. Nah, ini nggak boleh nih. Ini ternyata karena kita ada maksim di sini. Harusnya nggak usah. Clear sim aja. Kita coba lagi ulang. Nah, sekarang udah nggak numpuk jempolnya. Kemudian yang terakhir adalah bagian telapak kaki. Biasanya gue pisahin antara yang bawah ini, alas telapak kakinya, sama yang bagian atas. Nah, bagian atas kan bentuknya silinder, jadi harus gue belah juga di samping sini. Sip. Kalau udah semua, kita bisa select all, terus kita unwrap. Unwrap itu kita bisa kasih margin ya. Marginnya tuh di sini defaultnya adalah 0,01, terlalu dekat antara satu island dengan yang lainnya. Kita bisa kasih 0,01 aja mungkin. Oke.
Ini bagian apa ini? Matanya kah? Oh iya benar. Nah ini kan mirror ya. Jadi satu mata di sini cuma ada satu. Jadi nanti kalau kalian gambar teksturnya, mata yang satu dan mata yang dua itu pasti sama. Nah kalau kalian pengennya itu beda, pertama kalian harus apply dulu mirrornya. Jadi kita masuk ke object mode, mirrornya itu bisa kita apply dulu. Nah sekarang dia udah independen ya, kanan kirinya. Baru kita unwrapping lagi. Nah sekarang di sini tangan ada dua, berarti matanya juga pasti ada dua. Nggak tahu di mana. Di sini mata juga ada dua. Kalau sampai sini berarti tutorial UV unwrapping selesai. Nanti selanjutnya adalah tahapnya adalah texture painting. Texture painting itu gini. Jadi karena kita udah UV unwrap, jadi udah ada mappingnya kan. Yang C1 itu berarti di sini. Jadi kita bisa masuk ke mode texture painting. Terus misalkan kita mau kasih tubuhnya itu warna merah. Nah, kalau kita warnain di bagian C1 itu warna merah, maka di teksturnya ini juga di bagian C1 itu akan berubah warna merah. Untuk detailnya akan gue kasih di video selanjutnya tentang texture painting. Tutorial UV unwrapping sampai sini dulu. Jangan lupa klik like dan subscribe. See you next time.